Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Amalia dengan NIM 2203043 dari kelas Seramika A tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur pada Windows 11 dan juga beberapa fungsi-fungsi dari Windows Security. Jadi yang pertama yaitu fitur-fitur pada Windows 11. Jadi ini adalah tampilan untuk Windows 11 yang dimana taskbar-nya ini sudah berada di bagian tengah. Nah, yang pertama itu di sini icon atau lambang-lambang dari aplikasi atau program yang biasa kita gunakan itu ada di sebelah sini. Kemudian ini taskbar-nya ada di bawah tengah, tapi kita juga bisa pindahkan nanti ke sebelah kiri. Nah, kemudian kita klik start. Nah, ini adalah tampilannya ketika kita sudah klik start. Kemudian di sini ada tulisan more, ini kita klik more. Nah, ini adalah tampilan beberapa program atau aplikasi atau file yang baru-baru saja saya sudah buka. Klik. Ini di sini ada muncul. Nah, kemudian ini adalah beberapa aplikasi yang ada pada eh, laptop kita seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya. Untuk melihat semua aplikasi yang ada di laptopnya kita bisa lihat di All Apps di sini. Ini ada semua aplikasi mulai dari abjad huruf A sampai huruf Z. Nah, kemudian di sini juga di tombol start ini ada tampilan di bawah kanan ini ada tombol power di mana di sini ada lock, ada sleep, ada shutdown dan juga ada restart. Nah, di bawah sebelah kiri di sini ada eh, yang namanya lokal akun. Ini ada namanya Asus. Nah, kemudian di taskbar ini ada di sini tombol cari untuk mencari aplikasi-aplikasi yang ada di laptop kita. Ini ada juga di bawah sini ada beberapa program-program lainnya. Nah, kemudian pada Windows 11 juga misalnya ini saya membuka file, saya juga buka eh misalnya saya buka Microsoft Edge ini, kita cukup tekan di bawah sudut kanan ini, maka itu akan meminimais ukuran dari eh, program yang kita buka tadi. Ya, cukup diklik kanan pada bawah, pada bagian bawah kanan. Nah, kemudian di bagian bawah sini, di bagian bawah kanan sini ada tanggal dan juga ada kalender dan juga jamnya. Ini kalau kita tekan akan muncul kalender dan juga notifikasinya. Di mana kalender ini kita bisa meminimais tampilannya seperti ini. Ini bisa kita juga perbesar kembali. Kemudian di sini adalah notifikasi yang masuk ke laptop kita, notifikasi-notifikasi yang berkaitan dengan laptop kita. Ini kita bisa klik clear clear all tadi pada bagian sini untuk menghapus notifikasinya. Nah, kemudian di sampingnya itu juga ada baterai, persentase baterainya di sini. Ini kita bisa lihat, di sini juga ada volume, ada juga WiFi. Di sini ada WiFi-nya, di sini ada Bluetooth, ada mode pesawat, di sini ada mode mode siang, mode malamnya, nih seperti ini. Nah, di sini ada accessibility-nya, ini ada tampilan accessibility-nya. Kemudian di bawah sini ada eh, tingkat aturan untuk menambah dan mengurangi cahaya dan juga menambah dan mengurangi volume. Nah, kemudian ini pada bawah kiri juga ini ada widget. Nah, ini tampilannya pada Windows 11 seperti ini. Nah, kemudian kalau kita klik kanan layarnya di sini ini tampilannya yang pertama ada view di mana ini view untuk ada tampilan untuk menambah ukuran dari icon-icon yang ada di sini. Ini misalnya saya klik large icon. Nah, ini icon-iconnya ini akan membesar. Kemudian untuk mengembalikan ukurannya kita view, kemudian kita ke medium. Nah, terus ada juga sort by ini untuk mengatur posisi dari icon-icon ini bisa berdasarkan name, size, item type, date, modified. Nah, kemudian ada juga tombol refresh kalau misalnya kita sudah membuka program atau ingin merefresh laptop kita.
Kemudian sini ada klik new untuk membuat folder baru atau file akses baru dan lain-lain sebagainya. Terus ada display settings. Kalau kita klik display settings ini otomatis langsung masuk ke pengaturan di mana di sini ada brightness, ada night light, ada HDR, ada scale dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian eh, di sini juga ada personalize. Ini kalau kita klik juga masuk ke pengaturannya. Di sini ada backgroundnya, colors, tema, dynamic, lock screen-nya, text input dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita klik kanan, ada juga buka di terminal, ada juga yang show more option. Ini adalah tampilan option lainnya. Nah, di bawah, di samping WiFi juga tadi pada bagian bawah di sini ada eh, keyboard layout. Di sini ada beberapa bahasa. Ada juga kita bisa cari bahasa-bahasa lainnya yang mungkin belum ada di bagian tadi itu di sini. Kemudian di sampingnya itu ada mic. Kemudian di samping sini ada tanda segitiga balik ke atas. Ini juga adalah tampilan program-program seperti tadi. Nah, pada Windows 11 ini kita bisa memindahkan taskbar ini ke bagian kiri dengan cara kita klik kanan pada bagian sini sampai muncul task manager dan juga taskbar settings. Kemudian kita pilih taskbar settings. Nah, setelah itu kita scroll sampai muncul taskbar behaviors. Kemudian kita klik. Nah, ini pada center ini kita ubah ke left. Nah, maka tampilan taskbar di bawah ini akan berpindah ke sebelah kiri. Kita kembalikan lagi ke center. Nah, kemudian ada juga beberapa tampilan yang seingat saya itu berbeda dengan tampilan pada Windows 10 di mana ini tampilan dari setting-settingsnya. Di sini sudah tersendiri Windows Update-nya, ada sistem Bluetooth dan ada beberapa yang berbeda dengan Windows 10. Dan tentunya ini tampilannya lebih update lagi dibandingkan dengan Windows 10. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi-fungsi dari Windows Security. Nah, di Windows Security ini kita bisa cari di bagian tanda panah. Kemudian ini ada gambar Windows yang ada tanda peringatan, itu adalah Windows Security. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan Windows Security pada Windows 11. Ini ada 8, yang dimana yang pertama yaitu ada virus dan threat protection. Nah, ini tampilan isi dari virus dan threat protection. Yang dimana fungsi dari virus dan threat protection ini berfungsi untuk melindungi perangkat dari malware dan ancaman cyber. Fitur ini juga menyediakan perlindungan waktu nyata yang secara aktif memindai dan mendeteksi virus serta ancaman lainnya saat mereka muncul. Selain itu, ia melakukan pemindaian berkala untuk memastikan tidak ada ancaman yang terlewat dan memperbarui definisi virus secara otomatis untuk meningkatkan deteksi terhadap ancaman baru. Jika terdeteksi, file berbahaya dapat dikarantina atau dihapus, menjaga keamanan data pengguna. Nah, kemudian pada Windows Security yang kedua yaitu ada akun protection. Kalau kita klik inilah tampilan dari akun protection. Adapun fungsi dari akun protection pada Windows Security di Windows 11 ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan akun pengguna. Fitur ini juga mencakup Windows Hello yang memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah serta pengaturan keamanan akun Microsoft. Selain itu, fitur ini juga mengelola user akun kontrol atau UAC yang memberi peringatan saat aplikasi mencoba melakukan perubahan pada sistem. Dengan demikian, akun protection membantu mencegah akses tidak sah dan melindungi data pribadi pengguna dari ancaman cyber. Nah, itulah fungsi dari akun protection. Kemudian yang ketiga ada fitur firewall and network protection. Ini adalah tampilannya kalau kita klik, yang dimana fungsinya ini untuk melindungi perangkat dari ancaman cyber dan mengontrol lalu lintas jaringan. Fitur ini memiliki data yang masuk dan keluar, mencegah akses tidak sah, serta mengidentifikasi dan memblokir serangan serta malware dan hacker.
Firewall juga memberikan kontrol atas koneksi jaringan dengan menetapkan aturan yang menentukan jenis lalu lintas yang diperbolehkan atau diblokir, sehingga menjaga integritas dan keamanan sistem operasi serta data pengguna. Itulah fungsinya dari firewall dan network protection. Kemudian yang keempat ada app dan browser control. Browser control. Nah, inilah tampilan dari app dan browser control. Fungsinya yaitu eh, untuk melindungi pengguna dari aplikasi dan situs web berbahaya. Nah, pada fitur ini juga mencakup yang pertama yaitu ada smart screen, yang dimana di sini memeriksa aplikasi dan file yang diunduh untuk mendeteksi potensi ancaman serta memberikan peringatan saat mengunjungi situs web yang tidak aman. Kemudian yang kedua yaitu ada kontrol aplikasi pintar yang dimana fungsinya itu memblokir aplikasi yang tidak terpercaya atau berpotensi berbahaya agar tidak dijalankan berdasarkan analisis keamanan dari Microsoft. Kemudian yang ketiga ada yaitu pengaturan keamanan browser, yang dimana di sini mengelola pengaturan keamanan untuk browser, memastikan perlindungan saat berselancar di internet. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada device security. Ini adalah tampilan dari device security yang dimana fungsinya di sini untuk melindungi perangkat dari ancaman keamanan dengan memanfaatkan fitur seperti core isolation dan virtualization based security atau VBS. Ya, atau virtual business security, yang dimana fungsi dari core isolation ini untuk melindungi bagian penting dari sistem operasi dengan menjalankan kode di lingkungan terisolasi sehingga mengurangi risiko serangan malware. Nah, adapun fungsi dari VBS yaitu untuk memanfaatkan kemampuan prosesor modern untuk memisahkan bagian tertentu dari memori, meningkatkan perlindungan terhadap serangan yang mencoba mengakses data sensitif. Nah, di mana fitur ini juga memastikan integritas dan keamanan perangkat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu ada device performance dan health, yang dimana di sini fungsinya untuk memantau dan memberikan laporan tentang kesehatan perangkat. Fitur ini mencakup pemantauan kinerja yang dimana berfungsi sebagai memeriksa penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua itu peringatan masalah, di mana memberikan notifikasi jika ada masalah yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti aplikasi yang tidak diresponsif atau masalah dengan hard drive. Kemudian yang ketiga, rekomendasi perbaikan, menawarkan saran untuk meningkatkan kinerja seperti memperbarui perangkat lunak atau menonaktifkan aplikasi yang tidak perlu. Dengan demikian, fitur ini juga membantu menjaga kinerja optimal perangkat pengguna. Nah, selanjutnya ada juga fitur dari yaitu fiturnya Family Option. Ini tampilannya, yang dimana fungsinya di sini untuk membantu orang tua mengelola pengalaman digital anak-anak mereka. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk yang pertama mengatur kontrol orang tua, memungkinkan orang tua untuk mengatur batasan waktu layar, memantau aktivitas online dan mengelola aplikasi yang dapat diakses anak. Yang kedua yaitu melihat perangkat keluarga, di mana menyediakan tampilan ringkas tentang perangkat yang digunakan oleh anggota keluarga yang terhubung. Yang ketiga itu akses ke pengaturan keluarga, yang di mana mengarahkan pengguna ke situs web keluarga Microsoft untuk penyesuaian lebih lanjut. Nah, kemudian adapun yang terakhir yaitu fitur protection history, di mana fungsinya di sini bertujuan untuk merekam dan memantau catatan pemindaian yang dilakukan oleh Windows Defender. Fitur ini menyediakan informasi tentang yang pertama, log pemindaian, yang dimana mengarsipkan log catatan dari setiap scan yang dilakukan Windows Defender, sehingga pengguna dapat melacak riwayat pemindaian yang telah dilaksanakan. Yang kedua itu deteksi ancaman, yang dimana memberikan detail tentang ancaman apapun yang dideteksi oleh Windows Defender, termasuk nama file, folder, atau aplikasi yang dianggap berbahaya. Kemudian yang ketiga, analisis detail, meningkatkan transparansi dengan memberikan analisis detail tentang apa yang ditemukan selama proses scanning, sehingga pengguna dapat memahami alasan mengapa sebuah file atau folder dianggap berbahaya. Fitur protection history ini juga membantu pengguna dalam memahami perilaku Windows Defender dan membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengelola keamanan sistem mereka.
Jadi fungsi utamanya yaitu merekam riwayat pemindaian dan memberikan informasi detail tentang catatan-catatan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.